Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami sehat nggih Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah. Sampun sarapan. Sarapan arem-arem nggih. Meniran lontong, alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan apa yang dimakan diberkahi ya, jadi kesehatan dan jadi semangat buat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Yang ngasih donasi mudah-mudahan pahalanya berlipat-lipat, karena selain sedekah makanan juga dimakan untuk pengajian itu kan, untuk thalabul ilmi insyaallah, untuk memakmurkan masjid, untuk merangsang orang berangkat ke masjid, insyaallah kebaikan yang berlipat-lipat. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya soal hutang ya. Ya, masih maukah berhutang itu katanya. Masih langsung dijawab masih. Ya, ada hutang, ada piutang. Makanya ada utang piutang itu kan. Hutang itu apa? Hutang berarti saya minta dipinjemi ya. Ketika saya dikasih pinjaman berarti saya berhutang. Piutang itu apa? Piutang itu minjemi ya. Ya, kebalikannya. Ada orang datang ke saya minta dipinjemi uang, misalkan saya kasih 1 juta, nah, berarti saya punya piutang. Jadi kalau piutang harta, kalau hutang berarti saldo minus ya. Nah, hutang piutang. Sekarang yang punya hutang sinten? Saya punya. Paling duluan ngacung ya, punya hutang ini. Bukan hutang janji, bukan apa. Kita bahas ini hutang ya, uang lah katakanlah ya. Ada yang tidak punya hutang? Ada, insya Allah banyak juga di sini yang punya hutang. Ada yang punya hutang, ada yang tidak punya hutang. Ada yang punya dua-duanya gitu ya. Hutang punya, piutang juga punya. Ini kebanyakan seperti itu. Hutang punya, piutang juga punya. Terus kalau ada orang punya mobil, rumahnya bagus gitu ya, kantoran, kira-kira pasti bebas hutang apa tidak? Utangnya lebih gede gitu ya. Loh, utangnya lebih gede, rumahnya KPR misalnya, mobilnya leasing itu kan. Dengan orang ya tukang macul ya, bajunya sih seperti itu, kalau ke masjid ya jalan kaki, paling banter pakai motor begitu ya. Kira-kira punya hutang apa mboten? Punya. Tapi ora akeh gitu ya. Berarti hutang ini sebenarnya apa gitu kan? Apa ini karena kebutuhan hidup? Apa ini karena gaya hidup gitu kan? Nah ini. Kalau semakin gaya hidupnya tinggi itu kan bebannya semakin besar juga gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Banyak sekali orang terjebak pada hutang. Bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat. Ya, kalau orang darurat utang wajar kita maklumi, dan itu nanti
insya Allah kita kan ada paling tidak 2 pembahasan. Pembahasan pertama ini bahayanya utang. Pembahasan kedua itu nanti terkait dengan kita mudah menghutangi, mudah memberikan penundaan kalau jatuh tempo belum bisa, atau bahkan membebaskan hutang. Karena nanti terkait ada orang yang memang butuh sekali dengan pinjaman gitu. Ya, kembali. Jadi ternyata banyak sebab jatuhnya orang ke dalam hutang itu karena memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder, ya, bukan yang primer. Banyak sekali. Dan kalau primer itu sebesar apa sih? Paling kan buat makan kan. Ya. Kira-kira bisa sampai miliaran apa enggak? Kalau orang cuma buat makan cukup sambal, tempe, ya nasi kayak gitu, enggak sampai. Loh, kenapa orang sampai punya utang miliaran? Buat apa? Beli rumah, beli mobil, modal dagang, modal usaha ini biasanya yang paling besar. Untuk modal. Padahal modalnya belum tentu berkembang itu kan. Udah modal sekian, perhitungannya sekian, buka rumah makan. Sebulan, 2 bulan, ya jelas belum pulang, ya. Modalnya belum pulang, itu kan butuh BAP kan, mungkin BAP-nya sekitar 2 tahun atau berapa. Ini kalau jalan lancar ya sebulan 2 bulan masih bisa bertahan, ya. Tambah ke sana karyawan harus dibayar, makanan sudah dimasak nggak ada yang beli, gimana kira-kira? Ini banyak sekali kasus-kasus orang bangkrut terlilit hutang karena apa? Masalah permodalan yang dipaksakan. Ya. Ifatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Kemudian yang kedua, banyak orang terjerat hutang karena apa? Kebutuhan yang dipaksakan, bukan kebutuhan yang asli. Beli rumah, beli mobil. Harus apa tidak itu? Kalau kita nyicil rumah, punya rumah harus apa tidak? Menempati rumah harus, punya rumah harus apa tidak? Nah, menempati rumah kan harus kan, kita butuh ya. Kalau enggak punya rumah mau di mana? Kolong jembatan? Ya tidak. Tapi untuk memiliki apa harus? Kan bisa ngontrak, bisa nempati punya orang tua, nempati punya teman, ya. Atau bikin ala kadarnya begitu. Kan bisa. Nah, ini memaksakan, kadang orang etung-etung kan daripada buat bayar kontrakan mendingan buat nyicil gitu ya. Nah, yang jadi persoalan lagi nanti cicilannya itu sistemnya syar'i apa tidak. Sistemnya itu sesuai dengan syariah apa jatuh kepada sistem ribawi. Itu kan bahaya. Sudah utangnya berbahaya, masuk pada riba lebih berbahaya lagi. Itu persoalan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu kalimat cukup menarik, ini kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Jalasa Aliyun ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu yauman muta'ammilan asyadda makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau suatu ketika duduk merenung, memikirkan apa ya makhluk Allah yang paling berat, yang paling besar, yang paling kuat itu. Kemudian beliau menemukan satu jawaban, gunung. Gunung besar begitu ya. Nah, ini gunungnya gunung di Arab. Gunung batu berarti. Bukan gunung di sini. Terus beliau mikir lagi, gunung besar menjulang tinggi kayak gitu, tapi bisa dipahat-pahat, dibuat rumah gitu. Pakai apa? Pakai besi. Berarti gunung ini kalah oleh potongan besi. Ya. Terus mikir lagi, besi dibakar meleleh, berarti besi kalah oleh api. Ya. Berarti api lebih kuat dari besi. Terus api bisa padam oleh apa? Oleh air. Berarti air lebih kuat dari apa ya?
Nah, ya kurang lebih seperti itu urut-urutannya. Nah, terus air hujan. Ini dia numpang di awan gitu ya. Numpang di awan kan? Berarti awan sangat bermakna bagi air. Kalau tidak ada awan tidak ada air. Ya, berarti awan lebih kuat, lebih hebat gitu. Nah, awan ini ternyata diatur oleh apa? Angin ya. Kemana angin bertiup, awan ngikut itu. Berarti angin lebih kuat daripada awan. Nah, ternyata manusia justru bisa menaklukkan angin. Angin itu dimanfaatkan untuk berlayar, ya, sehingga nggak perlu mesin. Kalah ini angin sama manusia. Tapi ketika manusia berlayar ini mabok gitu kan. Dikalahkan oleh mabok. Iya apa tidak? Ya, manusianya dikalahkan oleh mabok laut gitu. Nah, mabok ini bisa diobati dengan apa? Antimo gitu. Berarti antimo lebih kuat. Bukan antimo. Dengan tidur. Orang kalau tidur nggak mabok, ya apa tidak? Masa mabok tidur ya? Orang kalau tidur nggak mabok. Nah, tapi ada yang lebih kuat dari tidur. Ada orang yang tidak bisa tidur, ya. Terhalangi oleh tidur. Apa itu? Pikiran, ya. Kegundahan, kedukaan, ya. Keruwetan. Nah, itu yang disebut dengan alham. Disebut dengan apa? Alham. Itulah alham yang menjadikan orang tidak bisa tidur. Berarti makhluk Allah yang paling kuat apa? Ini kata Imam Ali ya, adalah alham. Kegundahan, kegelisahan, ketakutan, keruwetan, ya, itu. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan dikatakan rijalnya thiqat, terpercaya. Ikhwati fillah azanallahu wa yakum ajmain. Nah, sampai pada masalah ini alhammu, kesedihan, kedukaan. Apa hal yang paling sering membuat orang mengalami masalah ini? Kegundahan. Orang yang turu, ya, tidak bisa tidur. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, isinya was-was, takut, ana motor liwat, terataban. Ya. Kenapa? Lah kayak teka kayak harap nagih. Ya, teka harap nagih. Ini sangat dirasakan sekali oleh orang yang terjerat pada hutang ucek-ucek, ya, pengucek-ucek. Iya, karena biasanya yang hutang itu orang-orang lemah. Orang benar-benar memang tidak biasanya, ya. Terus orang lemah kan tidak berdaya ya. Ketika ada orang menekannya dia sangat ketakutan. Hutang ke satu tidak bisa bayar. Ribuannya terus naik. Ada lain nawarin ngutang ke sini. Sebagian buat nutup sini, sebagian buat dimakan. Ini belum rampung, ini lubangnya sudah menganga lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 tiap hari ada. Bahkan orang itu tiap hari kan nagih, kan pengharian namanya. Berarti sehari ada 7 orang. Ya, jam 7 sudah ada yang datang, jam 8 ada yang datang. Sepanjang hari didatangi orang. Gimana rasanya coba? Stres berat, ngumpet kalau siang pokoknya harus bersembunyi. Malam itu yang dipikirkan, nggak bisa tidur, mikirkan besok saya harus bersembunyi di mana. Ya apa tidak? Ada yang pernah merasakan? Saya diceritani, dapat cerita. Ana sing umpetan nang kandang wedhus. Iya betul. Sekedar bersembunyi atau pergi kemana kayak gitu, sekedar menghindar. Nanti petang-petang baru berani pulang. Masya Allah, itu mesake sekali itu ya. Ada bait syair bunyinya begini nih. Ini syair Arab. Ala laitan naharu ya'udu yauman. Ala laitan naharu ya'udu yauman. Ya. Sekiranya siang itu tidak terjadi, kembali ke
sebelumnya. Jangan sampai ada siang. Kenapa? Fa inna subha ya'ti bil humum. Karena begitu masuk waktu subuh, masuk waktu siang, nanti akan banyak sekali masalah-masalah. Ya. Jadi biar malam saja itu. Hawaiju manuti kulaha qadaun wala daf'an warwa'atul gharim. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditutupi, ya, bayar utang nggak bisa, buat makan juga belum ada, itu. Waladafan waru'atil gharim, ya, karena apa? Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh orang yang bangkrut, orang yang banyak utang. Semoga kita diselamatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah mengajarkan, ya, mengajarkan apa? Doa agar kita terhindar dari hal tersebut. Nanti ada doa-doa yang lainnya. Ini doa yang sangat masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau kan membantu Rasulullah sampai 10 tahun lamanya. Ketika Anas menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, intinya momen-momen ada bersama Rasul, maka kata Anas, doa yang di antara doa yang sangat sering beliau dengar, ya, di antara doa Rasulullah yang sangat sering didengar oleh Anas bin Malik adalah doa Allahumma inni a'udzubika dari apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Minal hammi wal hazan. Dari alham. Alham itu tadi kekacauan, ya, kegundah gelanaan, ya, galau, pokoknya keruwetan itu, ya. Kemudian hazan, kedukaan, sedih. Aku berlindung dari kegalauan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari lemah dan males, ya. Ini kan biasanya karena lemah, males, ya, akhirnya enggak punya uang dan lain-lain, itu satu paketan. Wal bukhli wal jubni, dan berlindung dari al bukhl, pelit, ya. Pelit berarti pelit menyebabkan rezeki seret. Tapi banyak orang menjadikan pelit untuk kekayaan. Ya, kalau nggak pelit jadi nggak kaya gitu kan, ada. Ya, itu teori mereka. Mereka yakini bahwa kaya harus dengan pelit. Allah jadikan itu kaya dengan pelit. Ya, tapi aslinya sebenarnya pelit itu justru membuat rezeki seret. Ya. Aslinya, ya. Makanya berlindung dari minal bukhli, dari kepelitan. Wal, yang terakhir adalah wadila iddain wa qahri rijal, berlindung dari apa? Terjerat hutang dan terkuasai oleh orang lain. Kalau kita terjerat hutang, kita sama saja dikuasai oleh orang lain. Contohnya siapa? Siti Nurbalis. Siti Nurbaya kisahnya kayak apa sih, ya? Itu kan kayaknya bapaknya Siti Nurbaya kejerat hutang sama engkong itu, ya. Datuk Maringgi, oh iya Datuk Maringgi. Akhirnya Siti Nurbaya dijual gitu, ya, kepada Datuk Maringgi gitu. Bukan dijual sih, ya kawin paksa itu. Itu karena apa? Karena dia dikuasai, ya, orang tuanya Siti Nurbaya dikuasai oleh Datuk Maringgi. Saya lupa namanya, malah ini langsung Datuk Maringgi. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini efek daripada hutang yang bisa dirasakan kedukaannya, penderitaannya oleh orang. Efek lain selain kegelisahan nanti menyebabkan orang jadi dusta. Ditagih, oh yang kong ngenteni kakangku nggawa sekang kotak misalnya. Padahal nggak ada apa-apa tuh. Ngasih harapan saja. Ditagih lagi, kakangku ora sidang ngene kok, ya gitu. Ya memang nggak ada niatan ke situ itu. Tagih lagi, cari alasan lagi, tagih lagi, cari alasan itu. Cari alasan ini lagi hujan, terkendala pengiriman misalnya dan lain-lain. Pokoknya alasan-alasan, bohong demi kebohongan. Kalau orang sudah bohong sekali, dia akan berusaha untuk bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Akhirnya bohong terus.
Padahal kalau orang sudah bohong, maka kemana jalannya? Surga apa neraka? Itu jalannya ke neraka. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, kedustaan itu akan menyeret orang pada kedzaliman, ya, kejelekan, kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedzaliman tadi akan menyeret orang pada neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini terkait dengan hutang, bahayanya yang bisa dirasakan. Wal humumu tatanawwa'u wa yahtalifu wa min asyatil humum wat'atun 'alal mar'i hamudain. Famin amsilatis sa'irah 'indal Arab fi qaulihim. Ya. Orang-orang Arab sampai menyebutkan banyak kalimat-kalimat, ya, menggambarkan bagaimana hutang itu menyiksa. Di antara kalimat mereka, lahammu illa hamudain. Tidak ada kedukaan melebihi kedukaan dikarenakan hutang. Sampai orang bunuh diri, ya. Kemudian ad-dainu walau dirham. Mereka memberikan peringatan. Ad-dainu walau dirham. Jangan sekali-kali berhutang meskipun cuma 1 dirham. 1 dirham itu berapa? 1 dirham di zaman itu, ya, di zaman Rasulullah itu sekitar 200.000 rupiah sekarang. Nah, kalau sekarang dirham sekarang itu sekitar 70.000 rupiah. Ya, hitungan dirham Saudi ya sekarang, ya dirham Arab. Ya. Kalau sekarang sekitar 70.000. Kalau di zaman Rasulullah 1 dirham sekitar 200.000 rupiah sekarang. Ya. Meskipun cuma segitu, hindari hutang. Berarti kan total, ya, kalau bisa total sama sekali jangan sampai ngutang-ngutang. Kemudian mereka mengatakan ad-dainu hammun bilaili wa madzalatun bin nahar. Hutang itu kedukaan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang. Malam-malam tidak bisa tidur, siang-siang terhina. Ya, karena banyak hutangnya. Ketemu orang dia ya tidak bisa angkat kepala, dia punya hutang sama fulan misalnya. Kemudian mereka mengatakan iyyakum wad-daina fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harbun. Tinggalkanlah oleh kalian, ini bukan hadis. Ini kalimat-kalimat bijak, ya. Tinggalkanlah oleh kalian hutang karena hutang itu menyiksa, ya. Hutang itu menyiksa perasaan. Kemudian awalnya itu menyiksa perasaan. Ya. Kemudian ujungnya apa? Harbun, ujungnya perang. Ya, kalau ditagih orang nyaur-nyaur, ujung-ujungnya gimana? Yang ngutangi yang dibunuh, sing nagih, sing ditagih, sing dipateni, atau yang nagih yang dipateni? Ada orang bolak-balik nagih utang, ya, ngesuk teka maning, wis siap nang ngarep lawang, ya, teka maning ngesuk, ya. Itu ada kasus seperti itu. Kalau itu paling berat sampai pada pembunuhan. Kalau tidak ya pasti harbun, dalam artian pertengkaran. Tadinya baik-baik, datang pertama apa? Biasanya kalau orang kalau mau ngutang, pertama ngendong, nggawa apa? Tentengan gitu ya. Ya ngobrol biasa udah, sekali 2 kali udah. Terus besok lagi datang, maaf Mbak Yu gitu ya. Nah itu baru keluar tuh. Kira-kira nggak minjemi gimana gitu kan? Nggak minjemi gimana, kemarin udah begini. Dan ternyata ya ada memang buat pinjaman, akhirnya dipinjamkan. Udah. Begitu dipinjamkan, kapan ini? Ya paling sebulan. Nah oke, sebulan. Sebulan ditanyakan, belum ada, ya udah nggak apa-apa. Sebulan lagi, ya terus nggak tahu sampai kapan titik nolnya. Tadinya mesra, akhirnya apa? Akhirnya ya udah benci-bencian pasti. Ada tipe-tipe orang yang nggak tahu itu penyakit apa ya,
Pokoknya harus ngutang kayaknya. Kalau nggak ngutang bukan saya. Semua orang dipinjemi. Ada? Semua orang dipinjemi. Padahal kalau misalnya maksa minta ke suaminya, ya ada suaminya. Tapi ini ibunya, istrinya, pinjam sana, pinjam sini. Kalau ada ustadz lagi ngisi ceramah tentang keutamaan memberikan pinjaman, nah ustadz itu tiba-tiba ditembak, ada yang datang, Ustadz boleh pinjam uangnya, kira-kira kayak mana? Nah ustadz kan harus nyontoni gitu ya, hanya minjemi, begitu minjemi belas itu, nggak pernah kelihatan lagi di majelis taklim gitu. Ya, udah dapat pinjaman udah. Ada orang yang datang ya ke majelis taklim untuk seperti itu ada. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini bisa penyakit. Jadi orang minjem itu banyak, tidak bisa banyak. Ini kan kesannya negatif ya. Orang minjem itu kesannya negatif, jangan-jangan. Tapi nanti ada banyak kriteria, banyak kita tidak boleh menyamaratakan. Ada orang minjem bisa jadi baik. Kok minjem baik? Ya, minjem untuk islahi dzatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ada dua orang sedang bertengkar, rebutan uang cuma misalnya warisan lah atau apa gitu ya. Misalnya uang senilai 5 juta. Terus ada saudara jauh, daripada kalian ribut, udah ini yang 5 juta biarlah buat dia, nanti kamu 5 jutanya dari saya gitu. Udah kan sama-sama dapat 5 juta, udah selesai. Nah, saya 5 juta dari mana? Gitu. Saya nggak ada saat itu, tapi saya tak pinjam lah, bismillah. Insya Allah sebulan adalah. Nah, saya pinjam dengan keyakinan sebulan lagi bisa mengembalikan. Ya, saya kasihkan. Ini, saya meminjamkan, saya utang untuk islahi dzatil bain. Dan saya yakin, ada keyakinan lah bisa mengembalikan dalam waktu sebulan lah, atau waktu tertentu yang jelas. Kira-kira hutang seperti ini baik apa tidak? Baik? Baik. Ini hutang tapi baik. Nah, kalau mau berangkat umroh misalnya, biaya berapa sekarang? 30 juta. Terus ngutang 30 juta biar berangkat sekarang. Baik apa tidak? Kalau begitu pulang bisa bayar, nggak apa-apa kan? Ini biar bareng-bareng sama rombongan, ini satu RT atau satu kampung itu. Saya sekarang berangkat biar enak itu, sama-sama teman-teman itu. Ngutang dulu mungkin, ya. Dengan catatan apa, nanti pulang paling sebulan bisa bayar lah gitu. Tapi kalau nggak ada gambaran, dadak nabung, dan nabung juga belum tentu kan, kebutuhan-kebutuhan kan kita nggak tahu nanti seperti apa saja. Ya nggak baik meskipun untuk ibadah. Ya. Nah ini sayangnya kan kayak dipancing-pancing gitu itu ya. Iya nggak dipancing-pancing, udah berangkat dulu. Sing penting mangkat disit, engko bayar kerian. Nah kalau bisa tidak tergiur yang seperti inilah gitu. Itu kan bagaimanapun juga hutang. Ya memang sih untuk ibadah. Ya nabung dulu saja, nabung gampang, nanti udah cukup berangkat. Nggak harus kok gitu ya. Sementara hutang ini kan nanti sangat berbahaya. Kita nanti akan diantara tadi sudah disebutkan hadisnya ya. Terus hutang yang baik tadi katakanlah. Yang jelek yang seperti apa? Hutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kamaliyat. Ya kendaraan kalau belum bisa beli mobil kan motor ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya. Ini maksa beli mobil, ngutang. Ini jelek ini kayak gitu ya. Hutang seperti ini jelek. Ya. Beli rumah kan harus tadi ya, ngontrak dulu, bikin yang kecil dulu, beli kapling dulu, nanti bangun pelan-pelan kan bisa juga. Nggak sabar. Ya. Karena apa? Tawarannya banyak. Sebenarnya kalau nggak ada tawaran-tawaran, nggak ada model sekarang perumahan-perumahan, mungkin orang ya akan alami sebenarnya sih. Nabung dulu atau pelan-pelan. Ya. Jalan-jalan sekarang macet, ya, kendaraan banyak sekali. Kenapa? Dimudahkan orang untuk mendapatkan itu. Perumahan ada di mana-mana.
Ifati fillah azanallahu wa ikum ajmain. Ini yang kurang bagus ya, atau jelek. Nanti ada yang haram. Ya, ada yang haram. Yang haram bagaimana? Yang haram itu kalau sampai jatuh pada yang diharamkan. Hutang untuk foya-foya. Hutang untuk yang haram misalnya, ya, pesta-pesta yang haram, hutang untuk judi malah ada. Atau hutang dengan sistem-sistem haram, sistem ribawi. Riba haram. Nah, hutang dengan hutangnya itu dia jatuh pada sistem ribawi, itu haram. Dan ini banyak sekali. Kejadian-kejadiannya sangat beragam, model-modelnya sangat beragam. Jadi dari yang bagus, yang jelek, yang haram gitu ya, yang netral, ada enggak yang netral? Mubah begitulah. Ada. Kalau apa? Hutang memang benar-benar butuh buat makan, buat bayar anak sekolah, ya. Memang betul-betul butuh. Ya, tidak memaksakan harus, intinya memenuhi hajat dururiyah itu. Memang darurat, ya, dan tidak bisa tertutupi. Nah, disinilah kita dimotivasi nanti untuk membantu, memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang seperti itu tuh. Kalau bisa malah dibebaskan. Nah, sekarang kalau hutangnya untuk modal bagaimana? Modal usaha terus berhutang. Bagus apa tidak? Bagus. Kalau enggak hutang nanti enggak punya usaha, enggak berkembang. Banyak orang berkembang karena apa? Berani berhutang. Tapi jangan lupa banyak juga yang nyungsep karena berani berhutang. Kalau salah satu imam mazhab al-arba'ah itu membandingkan antara hukum hutang untuk modal dengan hukum ngajar Al-Quran mendapatkan upah. Mengajarkan Al-Quran mendapatkan upah itu ada ikhtilaf di antara ulama ya tentang hukumnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Nah, di balik hukum itu, ya, kalau dibandingkan dengan orang pinjem untuk modal, ya, itu masih lebih baik daripada yang ngajar Quran dapat upah dari ngajar Al-Quran. Itu udah ikhtilaf ya antara boleh dan tidak. Tapi kalau dibandingkan dengan orang pinjam buat modal, masih mending yang pertama. Artinya mereka juga sangat memberikan peringatan, warning, jangan sampai berhutang. Ya. Kalau bisa seperti itu. Tifati fillah azanallahu wa yakum ajmain. Ya, kita lihat sekarang tentang dalil-dalil ya terkait dengan hutang. Innal Islam qad syaddada bi mas'alatid dain. Islam itu sungguh telah memberikan peringatan secara keras terhadap hutang. Yahmilul mar'u ala adami iqtirabi minhu illa inda daruratih al-qasfa. Sehingga kalau kita mau mencermati ya, merenungi hadis-hadis ini, kita mau hutang itu mikir 1000 kali istilahnya. Kecuali terpaksa banget mungkin akhirnya kita hutang. Kalau tidak, pokoknya bismillah jangan sampai hutang. Di antaranya dalam hadis Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi ashabihi fa dzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imani billah afdhalul a'mal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan sahabat. Beliau mengatakan bahwa jihad adalah seutama-utama amalan. Ya, amal soleh yang sangat berat, yang sangat besar sekali pahalanya, sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Adalah al-jihadu fi sabilillah. Faqama rajulun, ya Rasulullah. Lantas ada seorang laki-laki yang berdiri dan bertanya kepada Nabi SAW. Ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukfaru anni khotoyai. Ya Rasulullah,
menurut pendapat Anda, kalau saya mati di jalan Allah, saya mati syahid, saya berjihad kemudian saya mati syahid, apakah dosa-dosa saya terhapus? Ya, dosa-dosa, kan ada kita banyak dosa. Dosa apa saja? Ya. Apakah dosa-dosa itu bisa terhapus karena keutamaan mati di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Berarti mati syahid di antara keutamanya adalah menghapus dosa. Meskipun orang itu belum istighfar, mungkin kelupaan atau kelalaian ya. Tapi dengan mati syahid, doa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Syaratnya kamu benar-benar terbunuh di jalan Allah, niat jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sabirun, kamu sabar menghadapi rasa sakit yang dirasakan, lelah dan lain-lain dalam peperangan itu. Kemudian muqbilun ghairu mudbir, dalam kondisi kamu menyerang bukan lari ya. Takut lari terus dilempar panah mati, itu beda nanti. Ini orang lagi menyelamatkan diri lari kemudian mati di situ, beda, itu bukan mati syahid. Ini lagi menyerang musuh kemudian mati di situ. Muqbil ghairu mudbir. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukfaru anni khotoya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Intinya Rasulullah mengiyakan. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Syaratnya itu ya, betul-betul karena Allah, dalam kondisi menyerang, sabar dengan sakit, rasa lelah dan lain-lain yang dirasakan, tidak lari dari medan perang. Kemudian illa, ada yang dikecualikan. Ada satu yang belum selesai. Kalaulah dosa-dosa itu dianggap selesai semua, ada satu yang tidak selesai. Apa? Illa dain. Kecuali hutang. Ya. Fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Jibril yang barusan ngasih tahu kepadaku. Ya, Rasulullah mengatakan, "Iya, bebas semuanya." Terus Jibril datang, "Kecuali satu ya Muhammad." Apa itu? Hutang. Rasulullah sampaikan langsung, kecuali satu. Itu hutang. Hutang tidak akan selesai dengan mati syahid. Meskipun orang mati syahid, ya, meskipun orang mati dalam sujud sholat tahajud, dalam sujud sholat wajib misalnya, ya, dalam husnul khotimah misalnya, tapi masih punya hutang, maka hutang ini akan menjadi penghalang. Dia tidak akan selesai begitu saja. Kapan selesainya? Ketika diselesaikan. Ini pertama. Hadis yang lain, min a'dhami dzunub ba'dal kabair. Ya. Hutang ini dianggap sebagai dosa setelah dosa-dosa besar. Kan dosa itu dosa besar, dosa kecil, ya. Dosa besar, dosa kecil. Ini dosa besarnya selesai, masuk pada dosa kecil, ada di sini ada dosa. Ya. Setelah dosa besar, apa? Dosa berhutang. Hutang berdosa. Hutang yang seperti apa gitu. Nah, tadi tidak semua hutang kan? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamadz-dzunub indallahi an yalqahu biha 'abdun ba'dal kaba'ir allati nahallahu anha an yamuta rajulun wa 'alaihi dainun la yad'u lahu qada." Sesungguhnya dosa yang paling besar setelah dosa-dosa besar, ya, setelah kabair, adalah an yalqahu biha 'abdun, ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah. Maksudnya ketika seorang hamba mati. Ba'dal kabair allati nahallahu anha. Selain dosa-dosa besar yang Allah cegah darinya, ya, kalaulah itu dihindari, tapi an yamuta rajulun alaihi wa alaihi dainun, ketika orang mati dalam kondisi memiliki hutang, la yad'u lahu qada'an, tidak ada yang disiapkan
disiapkan untuk nyaur. Orang berhutang tidak ada yang disiapkan untuk nyaur. Ini perhatikan kalimatnya. Kalau orang berhutang tidak nyaur itu karena banyak sebab. Karena apa diantaranya? Tidak ada, ya pengen tapi belum ada. Kemudian dia memang belum ada tapi nggak ada niatan serius untuk nyaur. Memang nggak ada tapi niat juga nggak ada. Kan ada orang pengen nyaur tapi belum bisa. Ada yang belum nyaur dan tidak niat gitu. Maksudnya tidak dipikirkan. Memang belum bisa sih memang, tapi kok nggak dipikirkan juga ya, sayangnya seperti itu. Nah terus ada orang yang bisa tapi tidak mementingkan. Ya. Ada yang bisa, ya, ini tidak mementingkan berarti kayak menunda-nunda. Ada yang bisa dan segera membayarkan. Ini bermacam-macam. Nah kategori dosa itu di mana? Kalau dia pengen bayar tapi belum bisa, kira-kira dosa apa bukan itu? Pengen banget bayar tapi belum bisa. Insya Allah itu bukan dosa. Ya, tapi tetap jadi penghalang. Ya. Bukan dosa tapi jadi penghalang. Ini kan pembahasannya dosa. Ya. Siapa berarti? Orang yang belum bisa tapi tidak ada keinginan untuk bagaimana biar bisa. Itu dosa. Atau yang bisa tapi menunda-nunda. Ini dosa ini. Berhutang dan jatuh pada dosa. Bahkan nanti Abu Hurairah itu sampai mengatakan, ya, Abu Hurairah itu mengatakan bahwa orang yang berhutang dia aslinya bisa bayar, ya, tapi dia tunda-tunda itu ibarat orang makan harta haram. Ya. Dia bisa bayar, tapi dia tunda-tunda padahal yang ngasih pinjaman juga butuh segera dikembalikan. Maka orang yang seperti ini seperti makan harta haram. Itu menurut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya. Kita lihat hadis yang lain. Tadi hadisnya sudah disebutkan oleh Pak Bambang ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh nyolati seseorang, Rasulullah bertanya dulu, Rasulullah udah siap? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Ya. Rasulullah udah siap. Terus bertanya dulu, punya hutang nggak ini orang? Ya, punya hutang nggak? Terus yang tahu jawab, ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar itu berapa? 2 dinar itu nggak sampai 10 juta. Sekarang emas antam berapa 1 gram? Nggak sampai 1 juta, masih 900-an berapa? Katakanlah 1 juta. Sedinar itu 4 gram 4/4. Ya, berarti 4 juta lah katakanlah. 4 juta berarti 8 juta. Ya. Tidak sampai 10 juta hutangnya. Rasulullah nggak mau. Kalian saja yang nyolati. Rasulullah nggak mau. Loh kenapa? Padahal Rasulullah kan orang yang sangat sayang pada sahabat-sahabat, pada umat. Ketika Rasulullah mensolati apalagi menjadi imam, doanya dikabul apa tidak? Doanya dikabul. Tapi Rasulullah nggak mau kalau seperti ini, mundur. Karena apa? Ya nanti sama kan doanya Rasul berbenturan dengan hutang itu. Hutangnya tetap jadi penghalang. Walau alam itu diantara hikmahnya kenapa Rasulullah tidak mau mensolati sahabat yang masih punya hutang. Ya. Rasulullah nggak mau. Sampai ada Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutang dia biar saya yang melunasinya. Saya tanggung jawab. Oke, kalau begitu saya mau nyolati. Insyaallah. Baru Rasulullah mensolati. Sudah selesai? Ya dimakamkan. Apakah selesai begitu saja? Belum. Rasulullah ngecek. Ya. Besoknya disebutkan setelah 2 hari Rasulullah tanya ketemu Abu Qatadah. Abu Qatadah, gimana teman kamu kemarin yang meninggal berhutang? Sudah dibayar belum?
Sudah ya Rasulullah. Rasulullah lega sudah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ana baridat jildatuhu. Ya. Sekaranglah, maksudnya setelah dibayar barulah kulitnya terasa dingin. Ya. Artinya apa? Orang kalau mati bawa utang, ya, mati bawa utang, belum dilunasi utangnya, dikuburnya rasanya apa? Panas. Mungkin tidak disiksa karena dia orang baik, tapi terasa panas. Ya. Begitu dilunasi, langsung al-an baridat jildatuhu. Sekaranglah baru terasa dingin kulitnya. Ya. Ini Bapak Ibu hati-hati sekali kalau ada yang meninggal ya di antara keluarga kita, cek dulu punya sangkutan enggak, punya hutang-hutang apa enggak. Ya. Kalau dia orang soleh, dia belum bisa mendapatkan manfaat dari kesolihannya itu, masih terhalang. Ya. Orang mati syahid harusnya mendapatkan berbagai macam fasilitas di alam barzah, belum bisa, terhalang oleh hutang. Nah, semakin lama ditunda, ya semakin lama dia terhalang. Kan kasihan. Harusnya dia sudah bisa enak-enak ya, belum bisa. Termasuk orang nanti masuk surga pun kalau harusnya sudah masuk, ada sangkutan hutang harus selesai dulu, belum bisa masuk surga ya. Ini beratnya hutang ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih terhalang, dihalang-halangi, tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya selesai, sampai hutangnya dilunasi. Tuh, jelas sekali. Jadi dia belum bisa mendapatkan kenikmatan kubur, kenikmatan barzah, padahal dia orang baik, orang soleh, karena apa? Masih ada hutang yang nyangkut. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi dainun falaysa bid-dinar wad dirham walakin bil hasanat was sayyiat, rawahu Ahmad wa sahihul Albani. Barang siapa yang mati masih membawa hutang, maka bukan dengan dinar dirham dia membayarnya, tetapi dengan al hasanat was sayyiat, dengan pahala dan dosa dia harus bayar. Maksudnya apa? Begini. Ada orang hutang, ya, terus belum dibayar, mati, ya. Terus ini langsung ke surga ceritanya ya, ceritanya langsung ke surga. Dia kalau ditimbang-timbang ini amal solehnya lebih banyak daripada amal dosanya. Masuk surga apa neraka? Surga. Tetapi dia belum bisa masuk surga. Kenapa? Ada hutang. Nah, dia harus lunasi dulu hutangnya. Dengan apa? Bagaimana cara dia melunasi hutang? Dengan dinar, dirham? Tidak bisa. Dengan amal. Dengan al-hasanat wasayyiat, dengan dosa atau pahala. Maksudnya dengan dosa atau pahala apa? Pahalanya itu dikurangi, diberikan pada orang yang ngasih hutang, senilai dengan hutangnya. Nah sekarang kalau dia harusnya masuk surga karena dosanya lebih ringan daripada pahalanya, ternyata pahalanya dikurangi untuk bayar hutang, terus jadi pahalanya lebih ringan daripada dosanya, gimana? Neraka kan? Nggak jadi masuk surga, neraka dulu. Nih, bahaya kan? Terus sebaliknya, ini pahalanya sudah kalah oleh dosanya. Nggak bisa diambil pahalanya, dosanya lebih berat. Dia nggak punya saldo pahala. Terus bagaimana cara dia membayar hutang? Hutang saudaranya itu pada saudaranya yang menghutangi, diambil dosanya, dikurangi dosanya, ditambahkan ke yang berhutang untuk bayarnya itu, dengan cara itu, dengan pahala dan dosa itu. Sehingga
dia yang sebenarnya dosanya nggak begitu banyak, ketambahan dosa yang harusnya di neraka tidak begitu lama jadi tambah lama. Nauzubillah summa naudzubillah. Ini orang yang berhutang, dia tidak mikirkan kapan nyaur. Atau orang yang berhutang tidak bisa bayar hutang, ya, padahal tidak bayar hutang padahal dia mampu. Ini seperti itu nanti, karena ini kaitannya dengan dosa. Bagaimana dengan orang yang berhutang untuk hal darurat, dia pengen nyaur tapi belum bisa nyaur sampai mati dan tidak disauri oleh ahli warisnya sampai ke bawah ke akhirat nanti. Jelas gambarannya. Ini yang ketiga. Orang hutang memang butuh betul dan dia pengen banget nyaur tapi belum bisa nyaur sampai mati, belum nyaur. Dan sampai akhirat, sampai kiamat belum ada yang nyauri hutangnya. Siapa yang nyaur nanti? Siapa yang nyauri hutangnya? Kalau yang seperti ini, kan secara dosa apa tidak dia nggak dosa. Dia pinjam karena butuh. Ya, dia pengen nyaur juga, tapi belum bisa sampai hanya mati. Kalau seperti ini, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan, insya Allah. Caranya bagaimana melunasi hutang itu? Dihadapkan dua orang ini, ya, yang hutang, yang ngasih pinjaman. Ya. Kamu punya hutang sama dia, ya ngaku, ya. Kamu belum bayar, ya ngaku. Ya. Terus mau bagaimana coba? Kamu bayar hutang sama dia? Ya, saya nggak punya apa-apa. Ya. Wallahu alam seperti apa dialognya. Nah, nanti yang memberikan pinjaman ditanya juga, kamu memberikan hutang sama dia? Iya. Ya. Kamu mau nagih? Iya. Ya, pengen dilunasi. Tapi dia nggak bisa, gimana? Nah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan sebuah bangunan kayak istana begitu. Fulan, kamu lihat itu apa? Istana. Istana itu milik siapa? Gak tahu. Istana itu milik yang bisa membayarnya. Oh begitu. Ya. Terus siapa yang bisa membayarnya? Kamu. Loh, kok aku? Kok aku bisa membayarnya? Ya, kamu bisa membayar istana itu jika kamu menganggap hutang ini fulan temanmu lunas. Insyaallah. Kira-kira mau apa tidak? Mau kan? Pasti mau. Ya. Istana balasannya. Ya, pasti mau. Ya udah, hutang ini lunas. Ya, baru selesai dia. Selesai, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai, baru bisa mau masuk surga, mau apa? Baru selesai itu bisa. Insyaallah. Ya. Insyaallah kalau memang terpaksa ya begitu. Makanya kita dianjurkan sekali kalau yang terpaksa berhutang ya kita mudah memberikan pinjaman pada mereka. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Masih ada beberapa hadis ya terkait dengan bahayanya hutang ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tasydid yang turun kepada Nabi. Ternyata at-tasydid yang dimaksud itu adalah hutang ya, terkait dengan hutang. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, okay. Jika ada kesalahan mohon maaf. Semoga kita termasuk orang yang dihindarkan dari hutang ya, tidak senang hutang dan tidak sampai berhutang ya. Ya, tidak sampai terpaksa berhutang. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang punya hutang, semoga segera bisa diberi kemampuan untuk melunasi. Ya, yang penting kita ada niatan dulu. Ya, ada niatan bagaimana kita bisa terbebas dari hutang secara serius. Nah, nanti caranya bisa menyisihkan, ya tidak nambah hutang baru. Nah, insyaallah nanti bisa kita pertajam tema tersebut di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, kita cukupkan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.